Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Barang siapa takwa kepada Tuhan, ia akan menghormati orang tuanya. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan janganlah menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur yang ada dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu,
karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anak-anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama Bunda Gereja hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Renungan ini saya beri judul "Sekalipun terpilih, tidak bebas dari kesulitan". Bunda Maria adalah perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Bapak Yusuf juga dipilih oleh Allah untuk menjadi suami Bunda Maria dan mengasuh Tuhan Yesus di dalam keluarga kudus Nazaret. Mereka adalah pribadi-pribadi yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi sekalipun terpilih, sekalipun mereka dipilih oleh Allah, tidak lepas dari yang namanya kesulitan-kesulitan. Kita melihat di dalam sabda-sabda Tuhan dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana ketika Bunda Maria mengandung. Posisi dengan Santo Yusuf baru bertunangan, artinya belum menikah. Dan seorang perempuan yang kedapatan mengandung sebelum menikah menghadapi hukuman yang berat, yaitu hukum rajam. Maka Bunda Maria dengan menerima tawaran dari Allah, ia masuk di dalam situasi yang tidak mudah, masuk dalam situasi yang sulit itu. Kemudian ketika Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes mengancam mau membunuh. Maka bayi Yesus dan keluarga kudus berada dalam situasi sulit, dalam situasi yang tidak mudah. Mereka ada di dalam ancaman. Maka kesulitan pun dialami, dihadapi oleh mereka, oleh Yesus, oleh Maria, dan tentu juga bayi Yesus. Sekali lagi, sekalipun mereka pribadi-pribadi yang terpilih, tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, di tengah-tengah kesulitan itu Allah tetap berkarya. Ketika Santo Yusuf hendak menceraikan Bunda Maria secara diam-diam, malaikat datang kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istri. Dan kemudian Santo Yusuf taat pada malaikat utusan Tuhan itu dan akhirnya mengambil Bunda Maria sebagai istri. Kemudian ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, menghadapi ancaman pembunuhan dari Herodes, Tuhan juga tidak tinggal diam. Ia menampakkan diri kepada Yusuf dan menegaskan, mengatakan, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa kalau orang sudah beriman kepada Tuhan,
kita tidak akan mengalami kesulitan. Hidup kita akan mudah-mudah saja. Tetapi kita belajar dari sabda yang tadi kita dengarkan. Bunda Maria, perempuan yang terpilih, Santo Yusuf, pribadi yang dipilih, mereka tidak lepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, penderitaan. Hanya yang tidak boleh dilupakan di dalam kesulitan-kesulitan itu, Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan pertolongan. Kadang-kadang kita hanya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan, dan kita kurang mampu melihat Allah yang menolong. Kita belajar percaya bahwa Yesus yang lahir disebut Immanuel. Artinya Allah selalu beserta kita. Maka kita boleh percaya sekalipun kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan dalam kehidupan, jangan pernah dilupakan Allah akan selalu beserta kita dan akan memberikan jalan yang baik. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk percaya pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan bersamamu, kita sekalian, keluarga kita masing-masing, pekerjaan, karya pelayanan kita, dan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.